Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, pada video yang kedua ini kita akan tetap membahas tentang masalah haid, tapi pada pembahasan kali ini yaitu tentang haid yang terputus-putus. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengqadha sholat dan puasa apabila haid kita itu terputus-putus, dan ibaratnya haid kita ini terjadi pada bulan Ramadan. Ya, di sini nanti saya menyediakan sebuah tabel sederhana, dan untuk lebih jelasnya langsung kita masuk ke pembahasannya. Nah, sahabat muslimah, di sini saya sudah menyediakan tabel ya. Ini tabelnya tentang darah haid yang terputus-putus. Nanti pembahasan kita ada dua, yaitu jika darah haid yang keluar itu mencapai 24 jam, ini yang pertama, dan yang kedua yaitu jika darah haid yang keluar tidak mencapai 24 jam. Di sini ada tabel tentang tanggalnya ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi ini tidak saya urutkan karena tidak cukup kolomnya ya. Jadi nanti yang kita pakai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kenapa? Karena batas maksimal haid itu kan 15 hari, sedangkan batas minimalnya keluar darah itu adalah 24 jam. Itu baru bisa dikatakan darah haid. Kemudian di sini nanti hukumnya ya, hukum dari puasa dan sholat tersebut. Baik, langsung kita masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama, misalnya ya, ini kita ibaratkan saja kita haid pada tanggal 1. Nah, kita haid pada tanggal 1 ini keluarnya darah itu pada siang hari selama 4 jam. Kita ibaratkan saja selama 4 jam. Nah, ini terjadi misalnya antara dari jam 11 sampai jam 3 ya. Kita buatkan saja jamnya ya, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ini jam. Nah, jika haid itu terjadi dari jam 11 sampai jam 3 ya, jadi 1, 2, 3, 4. Ini kan selama 4 jam. Nah, di sini kita itu kalau duhur itu kan waktunya dari jam, ibaratnya dari jam 12 sampai jam 3. Ini kan 3 sudah masuki waktu asar. Jadi di sini kan kita meninggalkan sholat duhur ya. Jadi ketika darah keluar, kita tahu darah keluar dan itu masih berada di waktu duhur ya. Duhur berarti kita kan meninggalkan sholat duhur. Terus nanti waktu asar kita cek lagi. Nah, ternyata pada waktu asar ini darahnya itu sudah berhenti. Ketika darah itu berhenti, maka kita mempunyai kewajiban untuk sholat. Tapi karena di sini darah yang keluar itu baru 4 jam. Nah, ini kan masih belum memenuhi kriteria darah minimal haid ya, yaitu selama 24 jam. Jadi darah di sini masih dihukumi darah istighadah. Untuk sementara itu masih dihukumi darah istighadah. Karena darahnya yang keluar ini masih dihukumi darah istighadah, maka ketika darah itu berhenti, maka kita mempunyai kewajiban sholat ya. Jadi ketika asar kita lihat kok darahnya itu sudah berhenti, ya sudah, kita langsung bersih-bersih saja. Kemudian bersih itu maksudnya kita membersihkan bekas-bekas darah tadi. Kemudian kita mengganti dengan pakaian yang suci, kemudian berwudu, langsung sholat asar tanpa harus mandi. Tanpa harus mandi besar. Kenapa kok tidak harus mandi? Karena di sini masih belum terhukumi darah haid, masih darah istighadah. Jadi kita tidak mempunyai kewajiban untuk mandi. Ketika tahu darah itu sudah tidak keluar, kita langsung berwudu, kemudian langsung sholat. Terus kemudian bagaimana tentang puasanya? Karena keluar darah, maka kan kita mengiranya itu darah haid. Jadi puasanya di sini batal ya, karena kita mengira oh kok keluar darah, berarti puasa kita batalkan, seperti itu. Nah, berarti di sini kita itu sholat dan mengganti sholat yang kita tinggalkan, sholat dan mengqadha sholat yang kita tinggalkan. Kita sholat asar, kemudian
plus mengkodo sholat duhur tanpa harus mandi ya. Terus hukum puasanya bagaimana? Hukum puasanya tadi karena keluar darah maka batal hukum puasanya. Berarti di sini tidak puasa. Kemudian di hari kedua kok tidak keluar? Berarti kita sholat seperti biasa dan juga puasa seperti biasa. Di hari ketiga ternyata kok keluar lagi ya, keluar lagi misalnya sama gitu ya siklusnya selama 4 jam atau mungkin jamnya bisa berbeda. Misalnya dari jam 3 ini di hari ketiga ini keluarnya dari jam 3 misalnya sampai jam 7. Maka ketika kita mau sholat asar loh kok kita lihat itu keluar darahnya, ya sudah kita tidak usah sholat. Otomatis puasa kita kan juga batal karena keluar darah gitu ya. Terus kemudian ini dari jam 3 sampai jam 7 berarti 1, 2, 3, 4 ya. Berarti juga selama 4 jam. Nah, berarti kita tidak sholat asar dan juga tidak sholat maghrib karena kan maghrib itu antara jam 6 sampai jam 7 ya, kita melewatkan sholat maghrib. Kita berhutang sholat asar dan juga sholat maghrib. Ketika isya jam 7 kita lihat loh kok sudah tidak keluar darahnya, maka di sini kita langsung sholat isya. Kita berwudu, bersih-bersih kemudian berwudu, langsung sholat isya tanpa harus mandi dan mengkodo sholat maghrib dan asar tadi. Seperti itu ya. Jadi sholat dan juga mengkodo sholat yang kita tinggalkan jika ada sholat yang kita tinggalkan dan juga kita tidak puasa, misalnya seperti itu siklusnya ya. Kemudian hari keempat kita tidak mengeluarkan darah, hari kelima kita tidak mengeluarkan darah, kemudian hari keenam kita mengeluarkan darah lagi, sama siklusnya seperti itu juga. Kita sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan jika ada, dan ini kita ibaratkan saja kita tidak puasa ya, karena kita anggap saja ini keluarnya darah pada waktu siang hari. Tapi kalau keluarnya darah itu pada waktu malam hari, misalnya antara jam 12 malam sampai jam 3 malam, ketika jam 3 kita lihat kalau sudah selesai ya, itu kan tidak berpengaruh pada puasa kita. Nah, kalau itu terjadinya pada siang hari, nah baru itu berpengaruh pada puasa kita. Tanggal 7 keluar lagi darah selama 4 jam, kita siklusnya sama, sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan tanpa harus mandi terlebih dahulu. Kemudian hari ke-8, hari ke-9 tidak keluar darah, 10 juga, 11 juga, 12 juga tidak keluar darah. Nah, hari ke-13 ternyata keluar darah lagi selama 4 jam, sama siklusnya, sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan, dan ini tidak puasa. Kemudian di hari ini sudah berapa ya ini? 8, 12, 16, 20 ya, sudah 20. Di hari ke-14 tidak keluar darah, kemudian di hari ke-15 ternyata keluar darah sebanyak 6 jam. Nah, di sini kalau sudah di total ini kan totalnya 26 ya, 26 jam. Nah, 26 jam ini keluarnya darah berarti sudah melewati batas minimal darah haid, sudah bisa dikatakan darah haid. Kenapa? Karena sudah melewati batas 24 jam. Kalau darah ini semua dari darah yang terputus-putus ini ditotalkan sudah 26 jam. Sedangkan untuk mencapai batas minimal darah haid yaitu hanya 24 jam. Jadi di sini sudah dikategorikan kita mengalami masa haid seperti itu. Karena kita sudah mengalami masa haid, maka misalnya ya tadi keluarnya darah dari jam 11, di hari yang ke-15 ini keluarnya darah dari jam 11 sampai jam 5. Maka ketika jam 5 kok kita lihat itu sudah selesai dan di sini masih masuk waktu sholat asar, maka ketika berhenti dan kita mau sholat asar, kita harus mandi. Kenapa kok harus mandi? Karena sudah darah yang kita keluarkan ini sudah dihukumi darah haid, jadi kita harus mandi sebelum sholat. Terus bagaimana? Apakah kita mengganti sholat duhur yang kita tinggalkan tadi? Sebenarnya itu kalau dihukumi, sebenarnya kalau istikhadah kan kita mengganti sholat duhur. Sebenarnya kita itu tidak mengganti sholat yang kita tinggalkan ya, kita tinggalkan tadi waktu haid. Tapi karena sholat duhur dan sholat asar ini bisa dijamak, maka kita tetap harus mengganti sholat duhur. Jadi di sini itu ada hukumnya sholat yang bisa dijamak. Misalnya sholat duhur
bisa dijamak dengan asar dan maghrib bisa dijamak dengan isya, maka sholat yang kita tinggalkan ini jika bersamaan, misalnya kita duhur dan asar, kita berhenti di waktu asar, maka kita harus juga menjamak sholat mengkodok sholat duhur. Kemudian misalnya kita haid itu berhenti di waktu isya, maka kita harus mengkodok sholat maghrib. Jadi sholat yang bisa dijamak, cara menggantinya ketika kita berhenti di waktu sholat yang bisa dijamak, maka kita harus mengkodok sholat sebelumnya tersebut yang kita tinggalkan, seperti itu. Jadi tidak tanggal jam 5 ini kita mandi, kemudian kita sholat asar plus mengkodok sholat duhur. Kenapa kok harus dikodok? Karena sholat duhur ini bisa dijamak dengan sholat asar. Karena bisa dijamak, maka kita harus mengkodok sholat duhur. Itu ya teman-teman. Kemudian di sini itu kan kita sholat plus mengkodok sholat duhur ya, kodok sholat duhur. Kemudian ini kan kita tidak puasa. Terus bagaimana hukum keseluruhannya ini? Jadi di sini kan ini ada kita tidak puasa, kemudian puasa, tidak puasa, 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 tidak puasa, tidak puasa, 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 puasa. Nah seperti ini sampai itu siklusnya misalnya sampai 15 hari. Nah ini semua siklus ini dihukumi haid ya. Jadi semua waktu kita mengeluarkan darah ataupun waktu kita tidak mengeluarkan darah seperti ini, maka ini semua dihukumi kita sedang haid. Itu menurut kaul yang lebih kuat atau pendapat yang lebih kuat ya. Jadi kita harus mengganti puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15, mengganti seluruh puasa yang kita tinggalkan. Meskipun pada saat ini kita tidak mengeluarkan darah, kita sudah puasa, ini dianggap puasanya puasa tidak sah dan sholatnya juga tidak sah. Sholat tidak sah. Tapi terus bagaimana? Apakah kita berdosa? Kok kita haid tapi kok kita sholat tidak apa-apa? Karena kita tidak tahu kalau itu kalau itu darah haid. Kita itu masih belum mencapai waktunya, kita itu dianggap berhati-hati gitu. Untuk puasanya itu tidak sah meskipun kita sudah puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Ada senggang-senggang waktu yang kita berpuasa, itu juga tidak sah. Jadi kita harus mengganti puasa. Tidak sah berarti kita harus kodok puasa selama rentan waktu yang kita tinggalkan tadi, walaupun kita sudah berpuasa ya. Itu menurut kaul yang lebih kuat. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana jika darah yang kita keluarkan ini tidak mencapai 24 jam. Misalnya di hari pertama kita keluar 5 jam, di hari yang berarti kita otomatis kan sholat plus kodo yang kita tinggalkan, kemudian kita tidak puasa, hari kedua tidak keluar, hari ketiga tidak keluar, hari keempat tidak keluar, hari kelima ternyata keluar lagi selama 10 jam. Sama siklusnya, kita sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan, kemudian kan kita tidak puasa, hari ke-7 tidak keluar, hari ke-6 tidak keluar, hari ke-7 tidak keluar, hari ke-8 tidak keluar. Nah di sini keluar lagi sebanyak misalnya 4 jam ya, 4 jam. Terus kemudian kita sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan, ini tidak puasa, ini sudah berapa jam nih? Sudah 19 jam ya. Kemudian di tanggal ke-15 ini keluar lagi misalnya cuma 1 jam gitu ya, 1 jam. Jadi ini juga kalau ada sholat yang kita tinggalkan sama, sholat plus kodo sholat yang ditinggalkan, dan ini kita tidak puasa ya. Terus bagaimana ini kalau di total keseluruhannya kan masih berapa? Dari sini masih 20 jam. Nah ternyata sampai tanggal 15 ini belum mencapai 24 jam. Jadi darah di sini itu tidak bisa dihukumi darah haid karena belum mencapai 24 jam. Nah, di sini terus bagaimana hukum puasanya? Nah, hukum puasanya di sini adalah cara mengkodok puasanya berarti kita cukup mengganti atau mengkodok puasa yang hanya kita tinggalkan saja. Puasa yang hanya kita tinggalkan. Berarti selama berapa hari tadi kita tidak puasa di sini. Nah, di sini kan kita meninggalkan puasa 1, 2, 3, 4,
4. Kita meninggalkan puasa 4 hari, ya sudah, kita mengkodok puasa yang hanya ditinggalkan yaitu cuma 4 hari. Nah, itu bedanya. Jika di sini kita mengkodok seluruh puasa, kita sudah puasa atau tidak puasa karena kita sudah dihukumi haid, maka di sini harus mengkodok keseluruhan. Kalau di sini hanya mengkodok puasa yang ditinggalkan. Itu teman-teman ya. Jika haid kita terjadi pada bulan Ramadan. Nah, semoga penjelasan saya bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai di sini. Nanti kalau misalnya ada salah atau kurangnya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.